Hari ini kita akan bahas tentang subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ya, muatan pelajaran pertama dan pelajaran pertama muatan pelajaran IPA dan bahasa. Yang pertama kita bahas tentang IPA, materinya tentang pelestarian makhluk hidup. Kira-kira di dalam pertanyaan ini dikatakan bahwa tahukah kamu jenis hewan yang dilindungi di negara Indonesia? Tentunya kita sudah bahas pada materi-materi sebelumnya bahwa hewan yang ada di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia itu adalah hewan-hewan yang dilindungi, ya, karena hewan-hewan itu sudah hampir punah, ya, sudah langka, sudah hampir habis, sehingga perlu dilindungi. Nah, mengapa sampai hewan-hewan itu perlu dilindungi? Maka kita lihat apa yang terjadi, apa yang menyebabkan sehingga hewan dan tumbuhan itu menjadi langka, ya, hampir punah. Ya, kita punya hewan-hewan yang begitu banyak, ya, dengan kekayaan alam kita yang begitu banyak, tetapi pada akhirnya itu akan musnah, akan langka, menjadi langka. Itu diakibatkan karena berbagai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jadi ada kegiatan-kegiatan manusia yang justru sangat mempengaruhi keseimbangan atau ekosistem tumbuhan dan hewan. Salah satunya adalah penebangan dan pembakaran hutan. Ya, kamu tahu ya bagaimana kalau hewan dan tumbuhan ini yang begitu merasa nyaman ada di hutan, ya, mendapat tempat tinggal, makanan dan sebagainya, perlindungan. Tetapi ketika terjadi penebangan besar-besaran, ya, penebangan untuk membuat perkotaan misalnya atau perusahaan-perusahaan misalnya, maka itu hewan-hewan ini tentunya dia akan menjadi bingung, entah dia mau kemana, dia harus lari ke sana kemari mencari tempat, ya. Mungkin juga banyak yang musnah, yang mati karena terjadi pembakaran, kemudian penebangan hutannya. Seperti ini kamu lihat hutan dibakar, ya, lalu bumi hanguskan. Kasihan hewan-hewan yang ini, ya, burung, monyet dan lain sebagainya, mereka tidak bisa hidup lagi, mereka harus mencari tempat untuk berlindung. Entah di mana mereka harus berlindung. Kemudian kegiatan manusia yang merusak juga itu adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Kamu tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu selalu diberikan pupuk untuk apa? Untuk menyuburkan tanaman itu, atau pestisida, salah satu jenis obat yang bisa memberantas hama pada atau bakteri atau pada tumbuhan, ya, pada daun-daun yang biasa merusak tumbuhan itu. Tetapi kalau penggunaannya berlebihan, seperti kamu lihat ini, misalkan mereka menyemprot atau memberikan pupuk dan pestisida yang berlebihan, tentunya bisa merusak tumbuhan ini. Kamu bisa lihat ini kan, bagaimana tumbuhan itu dia mengalami kerusakan pada yang tadi subur, ya. Jadi pestisida itu sebenarnya dia bisa membantu, atau pupuk juga dia bisa membantu pertumbuhan, tetapi kalau berlebihan dia bisa merusak daun, bisa merusak tumbuhan yang lain, ya, buah-buahannya, dia bisa menghambat juga pertumbuhan, sehingga bukannya dia menyuburkan tanaman itu atau membunuh hama, tetapi justru dia merusak. Yang ketiga yaitu adalah pemburuan liar. Kamu lihat kalau manusia, hewan-hewan yang mereka dengan leluasa mencari makan dengan sukacita, tetapi karena terjadi perburuan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, maka hewan-hewan ini akan musnah. Kemudian mereka dengan senjata, dengan alat-alat yang bisa membasmi, ya, misalnya mereka menembak burung atau membunuh rusa dan sebagainya. Jadi ini sangat mengganggu, ya, kelestarian tumbuhan dan hewan. Kemudian yang keempat, kerusakan terumbu karang. Kalau kerusakan terumbu karang ini, kalau kita punya terumbu karang ini bisa dipakai oleh
hewan-hewan yang ada di laut, misalnya ikan, ya, penyu, udang dan sebagainya, mereka tempat berlindung. Tetapi kalau sudah terjadi kerusakan terumbu karang ini, ya, manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, ya, mereka menangkap ikan dengan alat peledak, dengan bom dan sebagainya, maka terumbu karang ini akan rusak. Lalu kemana hewan-hewan laut kita? Ya, pasti mereka akan musnah, ya, akan mati semua karena susah untuk berlindung, ya. Kemudian yang berikut itu pembangunan industri atau pabrik, ya. Kamu lihat kalau terjadi pembangunan perusahaan-perusahaan, pabrik dan sebagainya, ya, dibuat tempat-tempat perkotaan, maka apa jadinya? Kalau limbahnya itu dibuang di pantai, di laut, di sungai, ya. Kamu lihat seperti ini, ikan-ikan mati semua, ya, hasil laut kita mati, laut kita menjadi kotor, pantai-pantai menjadi rusak, ya, tidak kelihatan indah lagi, lalu hewan-hewan itu pada mati, ya. Maka apa yang harus dilakukan adalah kita melestarikan makhluk hidup itu, hewan dan tumbuhan, karena dia punya manfaat banyak sekali kan di materi awal itu. Jadi apa caranya supaya bisa hewan-hewan itu bisa lestari? Maka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang bisa melestarikan itu dengan mendirikan tempat-tempat, misalnya untuk hewan itu namanya apa? Mau tahu? Nah, tempat untuk melindungi hewan adalah Suaka Marga Satwa, sedangkan untuk tumbuhan adalah cagar alam, kebun binatang dan sebagainya. Jadi tempat itu dijadikan untuk melindungi hewan, untuk melestarikan hewan agar supaya jangan punah, jangan habis, jangan musnah, ya. Sehingga pemerintah berusaha untuk melestarikan itu. Jadi di situ dibilang bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan? Bilang, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan dengan cara apa? Melestarikannya. Kira-kira manfaat pelestarian makhluk hidup itu apa? Manfaatnya itu yang pertama, melindungi tempat hidupnya. Melindungi tempat hidup, jadi jangan tebang pohon, jangan bakar hutan, tetapi melindungi tempat itu supaya bisa berkembang biak makhluk hidup, terjadi perkembangbiakan, ya. Mereka bisa berkembang biak, melahirkan anak-anak mereka, memberikan makanan sehingga tumbuh lagi tanah hewan-hewan dan tumbuhan yang baru, ya. Kemudian melarang kepemilikan satwa yang dilindungi. Jadi tidak semua orang harus melindungi, misalnya ada cendrawasih di rumah-rumah, ada apalagi komodo misalnya, tapi harus dilindungi di tempat yang sesuai, misalnya di cagar alam untuk tumbuhan dan Suaka Marga Satwa untuk hewan, mencegah dari kepunahan. Tadi kalau kita jaga dengan baik, dilindungi, maka tidak terjadi kepunahan. Kemudian menambah populasi, ya, tadi, ya, kalau dia berkembang biak maka banyak sekali tumbuhan dan hewan yang baru, yang sehingga dia tidak ada regenerasinya, ada penerusnya, keturunannya. Kemudian meningkatkan jumlah makhluk hidup. Jadi kalau sudah berpopulasi maka tentunya makhluk hidup menjadi banyak, ya. Kamu lihat seperti ini, ya, harus dilindungi, harus dilestarikan, ya. Kemudian kita pindah ke muatan bahasa Indonesia. Anak-anak kalau untuk muatan bahasa Indonesia ini, guru sajikan bacaan pada pelajaran 1 subtema 3 itu tentang ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Nanti kamu lihat di situ, kamu baca ada 3 paragraf. Paragraf pertama, kedua dan ketiga dibaca tentang bagaimana melestarikan makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Setelah kamu membaca, maka kamu akan mengerjakan soal-soal berikut ini, ya. Ini soal-soalnya. Ini soal tentang muatan IPA, ya. Soal muatan IPA. Soal muatan IPA yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan dijadikan perkotaan? Jadi kalau hutan ditebang, dibakar, lalu dijadikan perkotaan, dibangun hotel, penginapan dan sebagainya, apa yang akan terjadi dengan hewan-hewan itu, ya. Kemudian bagaimana dengan nasib hewan-hewan di hutan? Apa yang menjadi nasib mereka bagaimana? Ya, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon hutan dan mengalami kerusakan? Kira-kira bagaimana pengaruhnya
bagi kehidupan manusia. Jadi ada 3 pertanyaan untuk muatan IPA, dicatat dan dikerjakan. Kemudian untuk bahasa Indonesia itu tadi ada bacaan tadi tentang ayo lestarikan hewan dan tumbuhan. Dia tugasnya itu adalah tulis ide pokok masing-masing paragraf. Ada 3 itu kan, tulis ya. Kemudian ada pertanyaan mengapa hewan perlu dilestarikan. Nah, kamu baca lalu jawab sesuai itu. Apa manfaat kelestarian bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia? Oke, saya rasa itu 3 pertanyaan. Sedangkan untuk pertanyaan IPS nanti kamu bisa lihat lagi di materi IPS tadi di halaman berikutnya, halaman 126 itu nanti kamu lihat ada pertanyaan di situ, dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua.